Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 317 sampai 318. Bab 317 mendominasi, namun perhitungan kecil Liu Junfeng ditakdirkan sia-sia. Ye Yan tidak perlu menebak-nebak sama sekali. Dia tidak akan pernah mengungkapkan apapun yang berhubungan dengan kartu emas hitam di depan Liu Junfeng. Lagi pula, ketika Liu Junfeng bunuh diri, mungkin ada cerita gelap yang lebih dalam di baliknya. Terlebih lagi, tampaknya keluarga Liu memiliki hubungan tertentu dengan keluarga Liu di Beijing. Selain itu, Zhang Chuxue baru saja mengalami serangan, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu pada konsorsium Zhang. Terlebih lagi, tempat ini adalah milik keluarga Lin. Jika dia dan Liu Junfeng memulai perkelahian, itu akan merusak wajah keluarga Lin. Ye Yan menganggap Lin Sihai dan Lin Xiaoyu sebagai teman, jadi dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dia mengambil direktori yang diberikan Su Meiyu kepadanya sebelumnya dan secara acak memilih item yang bernilai lebih dari 500.000 yuan darinya. Adapun yang benar-benar Anda inginkan, kembalilah dan bicaralah dengan Lin Xiaoyu. Liu Junfeng melihat pilihannya dengan jelas dan merasa sedikit kecewa. Hanya 1/2 juta, tapi tidak banyak yang bisa dilihat. Dia menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba menyeringai, "Manajer Su, menurutku hal seperti itu terlihat bagus." Liu Junfeng mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan ternyata itu adalah barang antik yang dipilih Ye Yan. "Apakah kamu tidak melihat kalau aku sudah memilih?" kata Ye Yan. "Kecelakaan apa? Lalu, Manajer Su, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Liu Junfeng sengaja berkata dengan nada bertanya. "Ini adalah pilihan yang bagus untuk Su Meiyu. Cepat selesaikan Tuan Muda Liu," dia memerintahkan tanpa melihat ke arah Ye Yan. Dari sudut pandang Su Meiyu, bagaimana jika Ye Yan mengenal Lin Xiaoyu? Yang satu adalah putra sulung grup Yum, dan yang satu lagi adalah menantu dari keluarga kelas 3. Bahkan jika Lin Xiaoyu datang, dia pasti tidak akan menyinggung perasaan Liu Junfeng karena Ye Yan. Ye Yan menyipitkan matanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. "Segera, benda itu ada di tangan Liu Junfeng. Apakah kamu menginginkannya? Datang dan mohon padaku." Dia memegang botol porselen dengan senyum bercanda di wajahnya. Su Meiyu dan pemandu belanja memandang Ye Yan seperti orang idiot. Siapa yang memberi keberanian kepada menantu laki-laki berpenghasilan rendah untuk memprovokasi putra sulung Yung? Akibatnya, meski saya kurang beruntung, saya khawatir seluruh keluarga Xie juga akan hancur. Li Xinya menekan Liu Junfeng dengan ekspresi kagum di wajahnya. "Suamiku, kamu sangat tampan. Tuan Ye, saya juga menyarankan Anda untuk mewaspadai keadaan saat ini dan bersujud kepada Tuan Liu untuk meminta maaf. Ini tidak memalukan," kata Su Meiyu dari samping. Rasa jijik dalam nada bicaranya sulit disembunyikan. Ye Yan hanya menganggapnya lucu. Liu Junfeng ini, tampaknya, tidak tahu bahwa Yum Group telah mencoba menjebak keluarga Xie 2 kali tanpa hasil. Dan dia juga merusak rencana mereka di keluarga Dong. "Itu hanya tas jerami." Ye Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. "Lihatlah Lin Xiaoyu, lihat Dong Feiwu. Orang itu tidak memegang posisi tinggi di perusahaannya di usia muda. Xie Jing telah menjadi presiden selama bertahun-tahun." "Apa katamu?" Wajah Liu Junfeng menjadi gelap. "Kenapa? Kamu belum cukup mendengar dan kamu ingin aku memarahimu lagi?" Sudut mulut Ye Yan melengkung membentuk lengkungan yang mengejek. "Ye Yan, beraninya kamu berbicara seperti ini pada Tuan Muda Liu?" Su Meiyu mengutuk dalam hatinya. Jika Liu Junfeng marah dan mengalahkan pecundang ini di pavilion Juzhen, dia akan meninggalkan kesan buruk pada Lin Xiaoyu. Suasana di pavilion Juzhen agak aneh. Liu Junfeng memasang wajah dingin, sementara yang lain memandang Ye Yan seolah-olah mereka gila. Orang ini pasti sudah gila sebelum berani mengejek Tuan Liu di depan wajahnya. Namun,
Ye Yan sama sekali tidak panik, dan bahkan ingin membuka-buka direktori di tangannya. Ya, kamu sudah selesai. Begitu pula keluarga Xie, Liu Junfeng berkata dengan dingin. Bahkan jika kamu berlutut dan bersujud sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Anjing yang kamu pelihara bernama Ma Baokai sudah mati, dan dia tidak memiliki ingatan sama sekali. Ye Yan berkata dengan tenang. Bagaimana kamu tahu? Liu Junfeng tercengang. Ye Yan menatapnya dan terkekeh, tapi tidak ada kehangatan sama sekali, malah sangat dingin. Liu Junfeng, sudah kubilang, jika kamu melakukan sesuatu, akan ada harga yang menunggumu, katanya. Liu Junfeng mencibir, berpura-puralah, siapa kamu? Aku sudah mengetahuinya sejak lama. Pecundang yang tidak berguna, kamu ingin menakutiku di sini? Jangan keluar dari pintu ini hari ini jika kamu memiliki kemampuan. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu bertahan selama 10 menit. Dulu, situasi di Dongling stabil, dan Liu Junfeng masih sedikit khawatir. Namun, baru-baru ini kekuatan abu-abu telah berpindah satu demi satu, dan keluarga besar juga melakukan gerakan kecil. Dia hanyalah menantu dari keluarga kelas 3. Tidak ada yang peduli sama sekali. Lagi pula, kamu baru permulaan. Sebentar lagi, istrimu dan keluarga Xie akan dikirim untuk mencarimu, kata Liu Junfeng dengan arogan. Mata Ye Yan dipenuhi es. Baik aku maupun keluarga Xie, kamu tidak bisa menggerakkan siapapun. Antara lain, undangan lelang keluarga Wen ada di keluarga Xie. Jadi jika Liu Junfeng ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Xie saat ini, ayahnya Liu Dabao tidak akan pernah setuju. Karena melakukan itu sama saja dengan menamparkan wajah keluarga Wen. Setelah pelelangan, maaf, Tuan Xie pasti sudah terkenal saat itu, dan Liu Junfeng bukanlah seseorang yang bisa menanganinya begitu saja. Sedangkan untuk berurusan dengan Ye Yan sendiri, tolong berhenti bercanda. Oke. Keyakinan kuat yang terungkap dalam nada bicara Ye Yan membuat semua orang tercengang. Su Meiyu, Lisinya dan yang lainnya bahkan sempat merasa bahwa pria ini jauh lebih tampan daripada Liu Junfeng. Tentu saja, gagasan ini dengan cepat hilang dari benak mereka dan digantikan oleh ejekan yang mendalam. Apakah pintu itu mengunci pikiranmu ketika kamu keluar hari ini? Lisinya berkata begitu saja dengan nada mengejek. Dan Su Meiyu tidak bisa menahan tawa dengan nada menghina. Tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk menghentikan seseorang yang ingin mati. Meskipun pemandu belanja tidak berbicara, mereka semua memandang Ye Yan dengan kasihan. Kilatan kemarahan melintas di wajah Liu Junfeng. Sudah lama sekali tidak ada orang yang berani bersikap sombong di hadapannya. Kamu beruntung. Kamu bertemu denganku di pavilion Juzhen hari ini. Setelah dia selesai berbicara, dia tertawa dingin. Tetapi kamu juga sangat tidak beruntung. Meskipun aku memberikan wajah keluarga Lin dan tidak akan melakukan apapun padamu di sini, selama aku di sini, kamu tidak dapat membeli apapun. Junfeng, kamu sangat mendominasi. Aku sangat menyukainya. Lisinya berkata dengan suara jijik di sampingmu. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang baru saja dikatakan Liu Junfeng tentang membunuh orang. Ye Yan menggelengkan kepalanya dan menutup direktori. Seperti yang dikatakan Liu Junfeng, ini adalah milik keluarga Lin, dan tidak mudah baginya untuk melakukan apapun di sini. Selain itu, Liu Junfeng mungkin tidak menyangka bahwa dia datang ke sini hanya karena dia tidak ingin merepotkan Lin Xiaoyu sepanjang waktu. Lagi pula, bukan berarti dia, seorang pria beristri, selalu mencari seorang gadis. Namun, karena situasinya sekarang, Ye Yan tidak perlu merasa sombong, dia bisa mengatakannya nanti saja. Bab 318 keluar saat Ye Yan hendak pergi, sebuah suara tiba-tiba menyela. Saya ingin melihat siapa yang berani tidak membiarkan dia mengambil apa yang dia inginkan hari ini. Semua orang terkejut, mengikuti suara itu, sesosok tubuh yang tinggi dan cantik masuk. Itu Lin Xiaoyu,
Ia mengenakan celana ketat berwarna hitam yang dipadukan dengan kemeja ketat dan jaket pendek, yang tidak hanya membuatnya tampil menggairahkan, tapi juga membawa aura yang kuat. Li Xingya jelas merasakan lengan Liu Junfeng menegang. Di kalangan generasi muda Dongling, Lin Xiaoyu terkenal sulit untuk diajak main-main, terutama bagi seorang playboy seperti Liu Junfeng yang ingin bergaul dengan Lin Xiaoyu. Alasan utamanya adalah wanita ini bodoh dan sama sekali tidak peduli dengan wajah keluarga. Dia berani menghajar orang jika tidak sependapat dengannya. Lin Xiaoyu telah mengikuti Lin Xihai sejak dia masih kecil, dan dia telah melatih keseriusan. Anak-anak dari keluarga yang minum dan bermain dengan wanita setiap hari bukanlah tandingannya. Namun, keluarga Lin terlalu kuat untuk menggunakan kekuatan keluarga untuk membalas dendam, jadi seiring berjalannya waktu, reputasinya di kalangan pesolek di Dongling hampir sama dengan reputasi iblis wanita. Bukankah ini Xiaoyu, kamu? Liu Junfeng memaksakan senyum dan ingin menyapa. Lin Xiaoyu memotongnya tanpa basa-basi. Siapa kamu, Liu Junfeng? Oke. Kapan kamu memiliki keberanian untuk menjadi begitu sombong di wilayahku? Ahaha, aku hanya tidak memperhatikan ketika aku berbicara. Xiaoyu, jangan perhatikan. Liu Junfeng tertawa paksa dan berkata. Lin Xiaoyu mengabaikannya dan langsung berjalan ke arah Ye Yan. Kenapa kamu ada di sini dan kamu bahkan tidak meneleponku untuk memberitahuku, katanya. Nada suaranya tiba-tiba menjadi lebih ringan. Ye Yan tersenyum tipis. Awalnya aku ingin membeli beberapa barang antik untuk dibawa pulang, tapi aku tidak ingin merepotkanmu. Hanya saja, dia menatap Sumeiyu sambil setengah tersenyum. Saya tidak menyangka akan menghadapi hal seperti ini. Di sana, ekspresi Sumeiyu berubah dari kata pertama yang diucapkan Lin Xiaoyu kepada Ye Yan. Kapan dia pernah melihat wanita tertua ini berbicara dengan seorang pria muda dengan nada lembut? Bahkan tuan muda tertua dari keluarga Dong pun sedikit sopan. Tapi Ye Yan ini, wanita tertua sebenarnya mempunyai sikap yang baik terhadapnya. Sumeiyu tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk, dan penilaiannya terhadap Ye Yan sepertinya salah. Namun sekarang setelah masalahnya selesai, sudah terlambat baginya untuk mengubah kata-katanya. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, Nona, Tuan Liu ada di sini untuk membicarakan bisnis hari ini. Saya tidak menyangka Ye Yan akan melakukan hal itu. Datang dan memprovokasi saya karena suatu alasan. Ini pesanan 20 juta, dan saya takut dikacaukan oleh orang lain. Sumeiyu mengatakan ini dengan sengaja. Seolah-olah Ye Yan sedang aktif mencari masalah. Selain itu, dia juga menyebutkan nilai dari bisnis ini. Dia percaya bahwa Lin Xiaoyu adalah seorang pengusaha, dan tidak mungkin dia mendapat masalah dengan uang. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat alis tipis Lin Xiaoyu terangkat. 20 juta, Lin Xiaoyu bertanya seolah ingin mengkonfirmasi. Sumeiyu merasa senang dan merasa tebakannya benar. Benar, pesanan besar 20 juta, dia mengangguk penuh semangat. Di saat yang sama, sentuhan kebanggaan muncul di wajahnya. Saat berikutnya, wajah Lin Xiaoyu tiba-tiba menjadi dingin. Hanya dengan 20 juta, kamu berani mengabaikan dia, siapa yang memberimu keberanian? Tangannya menunjuk ke arah Ye Yan. Sumeiyu bahkan tidak bereaksi. Dia memandang Lin Xiaoyu dengan bingung. Nona, apa maksudmu? Lin Xiaoyu bahkan tidak repot-repot mengatakan sepatah kata pun padanya, dan menoleh ke arah Liu Junfeng. Letakkan barang-barangmu, aku akan mengembalikan uangmu dan pergi dari sini. Semua orang tercengang, bahkan Ye Yan tidak menyangka Lin Xiaoyu sekuat itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hatinya, gadis ini terlalu setia. Lin Xiaoyu, apakah kamu gila? Apakah kamu tahu siapa orang ini? Dia adalah menantu yang bebas untuk semua. Beraninya kamu mempermalukanku seperti ini untuk pecundang seperti itu.
Liu Junfeng tidak tahu apakah Lin Xiaoyu gila atau tidak, tapi dia sendiri benar-benar gila. Dia mengira Lin Xiaoyu akan membuang dia dan Ye Yan begitu saja demi wajah keluarga Lin. Tapi aku tidak pernah menyangka wanita ini akan menyerahkan 20 juta yuan dalam bisnisnya demi Ye Yan. Sakit saat ini, lisinya juga memerah karena marah, tapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun dia sombong dan mendominasi di depan Ye Yan, namun menghadapi Lin Xiaoyu, dia hanya bisa mengubur kepalanya dan bertingkah seperti burung puyuh. Ye Yan adalah temanku yang sangat penting, Liu Junfeng. Dengan mengatakan ini, apakah kamu ingin memaksaku untuk berselisih denganmu? Ekspresi Liu Junfeng berubah, dan tanpa sadar dia melihat kepalan tangannya yang terkepal. Dia telah melihat betapa kejamnya wanita gila ini ketika dia memukul seseorang, dan pria sial dari keluarga kelas 2 yang menganiayanya masih harus bergantung pada kruk untuk keluar. Liu Junfeng sedikit takut, tapi demi dirinya sendiri, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Apakah kamu tidak menganggap serius keluarga Liu kami?" Lin Xiaoyu mencibir, "Beruang sepertimu layak mewakili keluarga Liu. Sudahkah kamu bertanya pada ayahmu apakah dia setuju dengan ini?" "Kamu?" Liu Junfeng sangat marah hingga wajahnya berubah bentuk. Tapi dia tidak punya cara untuk membantah. Lagi pula, dia tahu urusannya sendiri. Meskipun tidak ada seorang pun di Yum Group yang berani macam-macam dengannya karena Liu Dabao. Tapi jika menyangkut reputasi, apakah dia punya reputasi kentut? Reputasi untuk makan, minum dan bersenang-senang. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, wajah cantik Lin Xiaoyu menjadi gelap. "Tapi saya bisa mewakili keluarga Lin. Apakah Anda ingin mencobanya?" Wajah Liu Junfeng gelap seperti air, tetapi dia tidak berani mengangguk. Siapa di Dongling yang tidak tahu bahwa Lin Xiaoyu telah diakui oleh grup Sihai sebagai juru mudi generasi berikutnya? Keduanya seumuran, namun hak berbicara di keluarga masing-masing tidak setara. Liu Junfeng tidak mau menerimanya dan berteriak pada Ye Yan, "Jangan bersembunyi di belakang dan peluk paha wanita jika kamu bisa." Ye Yan menatapnya dengan tenang, "Apa, kamu berencana berduel denganku?" Liu Junfeng ragu-ragu. Dia hanya ingin menyelamatkan mukanya, tapi dia belum kehilangan akal sehatnya. "Cukup. Apakah kamu ingin aku mengatakannya untuk kedua kalinya?" Lin Xiaoyu berkata dengan ringan. "Karena menyinggung perasaanku dan keluarga Liu karena pecundang seperti itu, Lin Xiaoyu, cepat atau lambat kamu akan menyesalinya." Liu Junfeng tidak punya pilihan selain mengucapkan kata-kata kasar dan bergegas keluar. Setelah kembali ke mobil, Li Xinya menghela nafas lega dan berani berbicara. Lin Xiaoyu itu menyebalkan, sebenarnya membela pecundang. Dan Ye Yan itu, kalau dia tidak begitu tidak tahu malu, hal seperti ini tidak akan terjadi. Dia mengumpat dengan kasar. Wajah Li Junfeng muram. Dia diusir, dia sangat malu hari ini. "Junfeng, kamu harus meminta seseorang memberi pelajaran pada Ye Yan," kata Li Xinya. "Beri aku pelajaran." Liu Junfeng mengumpat dengan marah. "Tidakkah kamu melihat wanita jalang itu, Lin Xiaoyu, lebih membela pria bernama Ye? Kami baru saja berkonflik dengannya, dan kemudian sesuatu terjadi padanya. Apakah kamu ingin wanita jalang gila itu datang ke rumahmu dan memukuliku sedikit?" kata Ya. Bersambung.